Hai sahabat-sahabat Dinarji, kembali bersama saya Daniel Wibowo di Power Tips edisi spesial kali ini ya. Masih nyerempet-nyerempet, masih berkaitan tentang beberapa topik sebelumnya tentang inovasi dan juga alignment ya. Kalau Anda ingat di episode-episode sebelumnya, untuk jadi seseorang yang inovatif dibutuhkan 4 mindset nih. Empati, eksperimental, menerima keberagaman, dan juga mau berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, anggaplah individu-individunya sudah punya 4 mindset ini, kemudian mereka berkumpul, tantangannya beda lagi nih, agar mereka bisa tetap berjalan dalam satu koridor yang sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan 2 konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono dan Vera Maringka. Selamat ketemu lagi, apa kabar? Pak Joko, Bu Vera. Selamat ketemu lagi semuanya. Selamat siang, pagi, sore, tergantung jam. Semuanya, tergantung mereka nontonnya kapan. Itu tumben-tumben loh, edisi spesial kita bertiga loh kali ini ya kan? Kan harus keep experimental mindset kan? Itu dia. Nah, tadi di awal, gimana Bu Vera? Betul sekali, harus Betul eksperimen. sekali. Yes, nah kalau si eksperimental, empati, diversity, dan juga kolaborasi ini sudah dimiliki oleh individu-individunya. Kemudian mereka berkumpul dalam satu organisasi, tantangannya pasti beda lagi nih. Salah satu yang saya hadapi adalah ketika brainstorming ide, itu biasanya lagi ngomong satu ide dimentahkan lagi ngomong dimentahkan lagi. Gitu kan kadang-kadang jadi bikin mutung bahasa Indonesianya apa ya? Males lagi untuk punya bete, pundung gitu ya. Bu Vera, untuk menyikapi ide dalam sebuah organisasi sebenarnya seperti apa sih? Ya, organisasi itu kan pasti punya banyak ide ya. Kita manusia itu pasti idenya banyak harusnya. Yang menjadi kendala itu biasanya ide itu langsung di-challenge. Ide itu kan sebetulnya baru embryonik ya, belum jadi apa-apa. It's just an idea. Kalau langsung di-challenge, maka dia menjadi mati. Ya, ya, itu kayak semacam bibit ya, Bu Vera ya. Iya. Jadi sebetulnya ide itu tidak boleh di-challenge. Ide itu justru harus dipupuk. Yang di-challenge itu adalah plan-nya, bukan idenya. Ide just an idea, itu bibit tadi ya, seperti Pak Joko bilang, itu bibit, baru mau tumbuh, udah di-challenge gitu, mati dia. Nah, kalau udah sering-sering begitu, lama-lama orang malas ngasih ide. Iya. Malas pikir gitu, karena kan ya percuma juga dibunuh terus. Nah, jadi kalau ide itu nggak boleh di-challenge, yang di-challenge itu adalah plan-nya. Iya. Oke. Itu apa? Kalau boleh saya tambahin, itu kayak salah satu kendala yang selalu kita bawa di kelas kita, bahwa tidak boleh mengkritik, gitu kan? Jadi istilahnya konsepnya tuh harus nggak boleh bunuh ide, jangan bunuh ide. Berarti konsepnya tuh harus oke, diterima. Kalau sudah diterima, kalau misalnya bisa dibangun idenya, itu berarti kan dan titik. Itu tadi oke, dan idenya mungkin bisa lebih baik kalau kayak gini. Jadi kayak apa? Bukan saling membunuh tapi saling membangun. Jadi ketika brainstorming begitu, ide yang muncul ya sudah ditulis aja semuanya apa adanya gitu. Yap, itu udah paling benar. Karena sebenarnya pada saat brainstorming itu tadi yang Bu Vera bilang, jangan khawatir dulu planningnya. Ini eksekusinya bagaimana, ide ini mungkin apa enggak, atau mungkin ide itu di masa lalu nggak bekerja, nggak relevan gitu. Saat itu kita brainstorm, jangan challenge ide dulu. Bibitnya baru ditanam, baru tumbuh tunasnya, terus tahu-tahu mau diinjek-injek gitu ya, mati. Semuanya nanti bete, diam kayak Daniel tadi bilang kan. Iya, betul. Mutung, ya kan? Tadi Bu Fira sempat mengatakan planningnya yang di-challenge. Ini seperti apa, dalam realnya seperti apa sih? Kapan mulai di-challenge, Bu? Jadi kalau kita punya ide, itu kan ide tuh bisa banyak banget. Ya, bisa banyak banget. Kita di kelas tuh bisa kalau generating ideas tuh dalam 15 menit tuh bisa dapat 100 ide. Ya. Nah, itu ide-ide ini kan just ideas. Ya. Nah, lalu kita mesti memilah, melihat lagi ide-ide yang kekumpul ini, ya. Baru kita lihat mana yang bisa dibuat tangible. Ide itu kan masih intangible. Kan? Nah, mana nih dari semua ide-ide ini yang kita bisa buat tangible. Nah, kalau sudah dipilih, maka dia dijadikan coba plannya gimana untuk mewujudkan ide tersebut.
Nah, kalau sudah jadi plan, baru ini yang di-challenge. Plannya yang di-challenge, bukan idenya. Karena ide itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah. Ya, jadi plannya yang harus di-challenge. Tuh, gimana nih plannya, Nas? Di-challenge ini nanti kalau di-challenge, balik lagi ke idenya, apakah bisa nggak nih mewujudkan ide dengan plan tersebut? Jadi selalu yang di-challenge itu adalah plannya, bukan idenya. Oke, ya. Ide jangan di-challenge, diterima saja, planningnya yang di-challenge. Itu menjawab pertanyaan saya yang pertama tadi ya. Kemudian di beberapa episode kemarin yang sering sekali disebut adalah tentang konsumen. Ya, menjadi satu poin penting dalam sebuah inovasi begitu. Nah, Pak Joko, seperti apa kita menyikapi konsumen sebenarnya? Well, ini sesuatu yang sebenarnya apa ya, umum. Maksudnya sesuatu yang normal, yang wajar, yang sering kali kita lupakan. Jadi kembali agenda dari sebuah tim itu apa? Untuk kalau istilahnya pakai dari sales itu hard selling atau tidak gitu. Kalau hard selling kita akan mempush agendanya company kita, kepentingannya kita. Sementara customer itu seperti yang kita tahu, apalagi semenjak masa pandemik itu ya maunya berubah, ibaratnya moody deh, maunya berubah-berubah. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi persisnya ini customer maunya apa, butuhnya apa. Nah, ini nih salah satu yang harus juga di-align dalam semua tim, bahwa ya benar-benar kita harus dengerin customer, ngobrol sama customer, dan cara kita menangkap maunya customer tuh juga harus sama gitu dari tiap orang, supaya outputnya tuh menuju mengarah gitu kan kepada yang menjawab kebutuhan customer itu, align terhadap situ. Oke, Bu Vera, ada yang ditambahkan soal customer ini? Iya, customer itu kan sebetulnya kalau kita jualan, yang memakai produk itu kan pasti customer. Ya. Jadi kita memang harus dengerin dia, yang dia cari itu seperti apa sih? Kan pain points-nya apa yang dia cari, yang bisa membuat nilai tambah atau nilai lebih bagi dia itu apa? Nah, kalau kita punya produk kita ini atau service atau whatever ya, kalau bisa menambahkan values kepada customer ini, maka dia pasti akan beli. Tapi kalau nggak ada value-nya buat si customer, ya dia ngapain beli juga. Nah, jadi kita memang harus mendengarkan betul apa sih yang dicari sama mereka. Kalau kita tanya aja apa sih yang dicari, mereka mungkin nggak bisa jawab. Tapi kalau kita menggali gimana yang men-trigger tuh apa, lalu apa yang dilakukan, lalu mencari informasinya tuh gimana caranya, terus kalau udah dapat informasi tersebut terus diapain informasinya. Nah itu kan mereka cerita, itu kita menangkap insight. Jadi bentuknya tuh bukan berupa interogasi, tanya jawab atau Q&A, tapi ngobrol. Kita justru membuat mereka bercerita. Dari cerita itulah kita mendapatkan insight. Ya. Dan kalau boleh saya tambahin di situ, seringkali kita ngelihat ke kompetitor. Tim ini ngelihat ke kompetitor. Kompetitor melakukan ini, ayo kita nggak boleh kalah. Masa kita nggak bisa melakukan yang sama? Nah ini istilahnya Anda melakukan asumsi bahwa semua kebutuhan customer itu sama, padahal belum tentu sama. Kesempatannya itu, opportunity-nya itu justru akan muncul kayak berupa insights itu tadi, karena kita ngobrol tadi itu. Jadi kita jauh lebih mengerti customer kita. Belum tentu juga kompetitor kita itu dengerin customer loh ya. Jadi jangan. Nggak boleh asumsi ke situ. Nah itu kendala lagi tuh yang kita ajarin juga di kelas kan. I see. Ngobrol sama customer untuk mendapatkan kesempatan dan insight-insight baru. Seberapa sering sebenarnya sih ngobrol sama customer ini perlu dilakukan? Apakah ketika di awal atau ketika produknya sudah ada kemudian masih harus ketemu lagi sama mereka? Ya, untuk jawaban itu semuanya. Nggak cuma di awal, pada saat produk jalan, yes, kita masih harus ngobrol. Ngapain, Pak? Just checking
bahwa ini sesuai tidak ada. Kadang-kadang gini loh, namanya manusia kan, customer kita kan manusia. Manusia itu kan nggak pernah puas, gitu kan? Dikasih sesuatu yang bagus, oh kayaknya ini bisa lebih baik, ini bisa lebih baik, gitu. Nah ini sesuatu yang sering dilupakan kalau sudah produk launch, there is tidak ada, bahwa ini kesempatan itu akan selalu ada untuk improve, asal kita dengerin. Jadi istilahnya tuh di awal kita nanya kan, cari insight tadi. Nah, apa sih yang dilakukan tuh gimana, kita mencari insight. Lalu kita dapetin insight-nya, kita come up dengan something. Ini belum launch loh ya. Ini baru istilahnya tuh baru nyoba, baru kira seperti ini. Kita cek dulu nih sebelum kita launch. Ya, cek lagi. Kayak gini nggak sih yang dicari? Ya, terus mereka bilang, oh ya ini oke, yang ini tapi kurang begini, ini gini. Yang saya suka tuh yang ini gitu. Nah, udah ketemu, baru kan, oh gini. Lalu kita cek lagi, kayak gini nggak? Gitu. Oh ya benar kayak gitu, udah pasti gini ya. Lalu kita bikin kan, kita buat, kita launch. Gitu. Setelah di launch, kita mesti recheck lagi. Oke nggak dengan produknya? Ada apa lagi nih yang missing? Apa yang oke banget tuh apa? Gitu. Kita recheck lagi sama mereka. Nah, oh udah nih saya udah oke banget sama ini, udah dipakai, udah ya. Nah, ini enggak terus selama-lamanya begitu kan? Ya. Nah, after a while kita mesti saling terus lagi, tanya lagi. Gimana? Masih oke nggak? Oh, masih oke. Oh, masih oke. Terus nanti di titik tertentu tuh pasti ada, kamu tahu nggak? Tapi saya tuh sekarang tuh kan ada ini ya. Ini kok susah ya dipakainya, gimana ya gitu. Nah, itu tuh ada baru lagi berarti. Gitu. Jadi memang harus baru lagi. Harus check and recheck gitu sama customer. Ya. Oke, masih terus berjalan seperti, gitu ya. Seperti yang Daniel tahu kan, saya suka makan kan, jadi saya suka pakai contoh-contoh kalau kita makan di restoran. Gitu. Yes. Kalau makan di restoran kita pesan sesuatu, kadang-kadang waiter atau waitressnya itu harus tahu persisnya ini mana yang enak. Saya paling sebel kalau dapat jawaban semuanya enak. Waiter yang bagus, waitress yang bagus adalah kembali lagi. Entah dulu, Bapak lagi pengennya apa, mau makan apa. Gitu. Nah, baru dia bisa merekomendasi dari bagian yang enak. Misalnya saya mau makan ayam instead of sapi, ya udah. Nah, pentingnya tadi follow up lagi setelah pada saat saya udah dapat makanan, saya makan, datang lagi tuh biasanya. Nah, ini yang saya appreciate kalau dari restoran. Bagaimana Pak rasanya? Ada yang kurang, ada yang ini. Nah, ini persis gitu. Jadi bukan hanya di produk, juga di istilahnya cara kita melayani itu juga masih bisa diimprove. Even istilahnya kadang-kadang masukannya buat sebuah restoran adalah next time kalau kita rame-rame ini berlima, tolong ingat siapa yang mesen apa. Itu kan kita bisa improve lagi, berinovasi lagi cara servisnya kita lagi. Gitu. Oke. Kalau kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, individu-individunya sudah punya mindset, kemudian mereka berkumpul bersama, apakah dengan hal yang disampaikan ini sudah membuat mereka bisa berjalan selaras, align gitu untuk mencapai satu tujuan yang sama? Ya, harus saling mengingatkan juga sih ya. Jadi gini, kita tuh kan punya kecenderungan, itu alami lah ya, bahwa kita tuh atau kalau kita punya pendapat yang berbeda, itu kita langsung ngomong gitu. Ide kamu kok gitu sih gitu ya, misalnya yang bener emang bisa jalan tuh kayak gitu ya. Itu memang tendensi kita sebagai manusia. Nah, kalau kita sudah aware, sadar bahwa oh iya ya, ide itu nggak boleh di-challenge ya. Nanti kalau mau men-challenge nanti kalau udah jadi plan gitu. Nah, sama-sama saling ini baru ide loh gitu ya. Jadi oh iya, jadi nggak boleh di-challenge. Jadi kalau baru taraf ideation itu hanya listening, mendengarkan dan menerima aja, nampung. Misalnya tuh nampung aja. Jadi kalau satu tim ini semuanya sudah setuju bahwa memang harus begitu, maka bisa align tuh. Ya. Dan saya tambahin satu faktor yang sering merubah tim. Anggaplah timnya udah align seperti itu. Yes. Nah, atasannya ngelihatnya gini. Kan itu udah jalan, itu udah launch. Dikasih project baru lagi. Jadi timnya itu kewalahan bahwa dia harus memaintain project yang sudah launch ini dan jalan, terus dikasih project baru lagi, baru lagi, atau bahkan dipindahkan. Nah, ini mindset
atasan mereka ini juga harus disejajarkan, di-align. Karena dia harus ngerti bahwa ini bukan cuma masalah launch and then it's over. Enggak. Suatu produk, suatu service bisa sustainable terus dan customer makin suka, customer makin banyak gitu. Karena ya itu tadi, kita selalu adapting gitu kan. Kita belajar dan dari sesuatu yang sudah kita launch, habis itu kita adapting. Jadi ini yang pentingnya tuh experimental mindset yang sifatnya kayak looping aja gitu. Ya. Kalau launch itu kan ada post launch ya. Jadi nggak cuma udah di launch sudah selesai ditinggal, enggak. Jadi ada yang namanya fase post launch tuh ada. Jadi kalau launch pertama itu kan biasanya kita kan test the market tuh ya. Kalau orang suka sebut soft launch, tuh. Jadi itu belum mass, jadi masih soft launch. Nanti kalau misalnya sudah dilalui dengan baik, baru mereka mass kan begitu ya. Jadi ada yang namanya post launch. Jadi bukannya launch sudah selesai, enggak. Itu masih ada tuh check and recheck-nya masih berjalan. Oke. Baik, jadi alignment tidak hanya timnya, bosnya juga. Ini akan menjadi PR buat kita semuanya ya. Oke, mari kita recap obrolan kita di episode kali ini. Apa saja tips yang bisa digunakan langsung oleh sahabat-sahabat Dinarji? Silakan. Bu Fira mulai mungkin? Kalau saya sih nomor 1 tuh ya pasti ide tuh jangan di-challenge. Jadi kalau lagi sesi ideation, itu ya sudah ideation aja. Jangan dicampur dengan yang lain-lain. Okay. Jadi ideation jangan di-challenge, tampung saja, terima aja. Lalu dicarilah baru tadi yang bisa dibuat tangible tuh yang mana. Ya, kalau mau challenge nanti plan-nya aja baru di-challenge. Itu tips yang pertama. Jadi jangan challenge ide. Lalu kalau yang kedua tadi tuh, jadi mendengarkan customer itu dari awal tuh kita harus mendengarkan customer. Ya. Nah, sambil prosesnya berjalan ini terus mendengarkan. Dan yang ketiga, sekalipun sudah di launch, ada post launch di mana kita harus check and recheck dengan customer. Oke, Pak Joko, ada mau ditambahkan terakhir? Ya, persis sama 3 tipsnya itu, cuman alignment-nya itu tidak hanya di timnya saja untuk ketiga hal ini. Atasan juga harus ngerti, yang organisasi kalau bisa the whole organisasi itu ngerti, karena ini sesuatu yang penting buat kelanjutan hidupnya dari sebuah company. Karena kalau mindset-nya nggak align dari atas sampai bawah, yang ada pemikirannya pada saat let's say brainstorming tadi ide yang Bu Vera bilang gitu kan, bosnya ikutan di meeting atau dia membunuh ide. Nah loh, itu kan di luar tim kalau bos kadang-kadang. Nah ini sesuatu yang ini, atau yang paling saya sering dengar ada panel innovation. Align nggak orang-orang yang duduk di panel innovation itu untuk approve idenya? Ingat, ini baru baru brainstorming. Nah ini sesuatu yang harus hati-hati gitu. Kapan panel itu bisa masuk, dan ini harus mindsetnya harus sama, bahwa kita mencari kesempatan. Kalau ideation itu belum tentu diterapin, belum jadi tangible, itu baru intangible gitu kan. Terus kemudian setelah post launch itu ya benar harus terus dengerin, bahkan kalau bisa kayak kalau saya pakai istilahnya co-create dengan customer. Jadi saling terus membangun. Nah, ini 3 tips tadi itu yang yang Bu Vera bilang juga. 3 tips plus 1 berarti ya kan? Tadi ada 1 tambahan menarik nih. Oke. Tambah 1 lagi nggak? Sudah ya. Mari sahabat Dinarji, tantangan Anda selanjutnya adalah mari silakan dipraktekkan bersama dengan tim Anda agar bisa menjadi sebuah tim yang inovatif dan tetap align mencapai satu tujuan yang sama yang diharapkan. Pak Joko terima kasih, Bu Vera terima kasih. Sama-sama Daniel. Bye, stay safe. Stay healthy. Juga untuk Anda semuanya sahabat Dinarji. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.